pembelajaran dengan teknik penugasan proyek dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, kegiatan awal, yaitu kegiatan perencanaan kegiatan. Kedua, yaitu melakukan kunjungan untuk mencari data di lapangan. Dan ketiga, kegiatan pasca kunjungan adalah membuat laporan tertulis tentang hasil kunjungan. Kami semua, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perundangan nasional, dan fokus pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kita sebagai warga masyarakat untuk memahami perundangan nasional. Pada minggu yang lalu, jelas kita sudah membahas tentang sebuah konstitusi suatu negara, dan kita tahu apa artinya sebuah konstitusi. Nah, pada minggu kali ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai warga masyarakat ini untuk menjalankan perundangan nasional. Setelah itu perundangan mungkin ada yang tahu? Ya, silakan. Suatu aturan tertulis yang bersifat memaksa dan tegas yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, bagus. Di sini perjalanan adalah aturan tertulis yang bersifat tegas, memaksa dan mengikat. Ya kan? Menurut saya perundangan itu suatu aturan tertulis yang bersifat mengekang dan sanksinya itu jelas. Di sini kalau saya katakan bahwa undang-undang adalah suatu sistem di mana masyarakat dapat mematuhi dengan baik dan untuk mengatur kehidupan yang lebih baik. Guru membuat apersepsi yang berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Pernah saya melihat di masyarakat di jalan raya karena saya bawa sepeda motor. Pada waktu itu lampu sedang merah, tetapi karena di perempatan ini ada polisi, ada beberapa yang menolong gitu saja. Dan pernah saya juga menanyakan kenapa kok bisa itu kamu melanggar itu. Alasannya sebenarnya tidak ada polisi atau tidak ada tugas. Guru membuka forum tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan wawasan para siswa terhadap kondisi hukum dan perundangan saat ini. Silakan Hasan. Karena kalau suatu negara itu tanpa peraturan perundang-undangan, nanti negara itu akan jadi kacau. Ya, bagus. Berikut ini adalah tahap pertama dari model pembelajaran dengan teknik penugasan proyek. Saya akan menugasi kalian secara berkelompok. Nanti kalian akan membuat proyek bersama. Dan proyek itu nanti bisa dikerjakan bareng-bareng. Bisa nanti dilakukan di luar kelas atau nanti bisa dilakukan di rumah. Dan tujuannya proyek itu adalah nanti kita akan berkunjung. Kalian secara berkelompok akan berkunjung ke Rutan Medaeng, ke Ponsos, ke Putih, dan kepolisian. Guru membagi kelas menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 sampai 12 siswa. Di Medaeng misalkan nanti bisa bertanya pada sipir, Pak, adakah di masyarakat ini yang banyak yang melanggar peraturan itu apa saja? Sampai situ dulu, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kalian duduk berkelompok. Saya beri waktu 10 menit untuk membuat planning dan juga memantar. Guru mengajak siswa untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya untuk membuat rencana kunjungan ke Rutan Medaeng, Polres Bubutan, dan Liponsos Keputih. Siapa yang mungkin untuk perwakilan membacakan? Ya, bagus. Untuk kelompoknya Medaeng, satu, bagaimana pengamanan di hutan, perlu ditanyakan. Bagus sekali itu untuk mengetahui. Yang kedua, pernahkah ada pelanggaran di hutan ini? Untuk kelompok Medaeng juga kepolisian. Jadi yang pertama, bagaimana keadaan kesadaran masyarakat lalu lintas saat ini? Penting sekali. Bagus. Sebelum kalian akan wawancara, tolong ini dibuat yang rapi, diketik supaya nanti pada saat ada ke sana atau kalian ke sana itu ada daftar pertanyaan yang jelas. Dalam wawancara, tolong menggunakan etika yang baik. Dan silakan dari kalian berdiskusikan dengan kelompok besar kalian untuk merumuskan pertanyaan menjadikan satu pertanyaan menjadi lebih baik. Jelas instruksinya? Ya, kalau jelas silakan kalian diskusikan dalam
pertanyaan itu? Saya mengharapkan di antara kalian nanti masing-masing anggota tolong untuk di print terus kemudian dibagikan ke anggota supaya itu nanti menjadi bahan panduan. Nah, untuk berikutnya saya mengharapkan minggu depan kalian akan membuat presentasi gunakan PowerPoint dengan melakukan penulisan sebagai berikut. Dan bagian yang C itu adalah penutup, itu isinya adalah kesimpulan dan hasil refleksi kalian melakukan kunjungan ke sana. Mudah-mudahan dari proses 1 minggu ini, kalau kalian merasa kesulitan, bisa kalian hubungi saya atau kalian bertemu saya di ruang guru. Kita akan kumpul besok tanggal 20 berpakaian lengkap, rapi, seragam. Ya kalau tidak, selamat siang. Kelompok polisi melakukan kunjungan ke Polres Bubutan, Surabaya Utara. Kelompok Gepeng melakukan kunjungan ke Panti Rehabilitasi Sosial Keputih. Ya, selamat siang semua. Kalian sudah melakukan kunjungan ke Medaeng, Kota Keputih dari kepolisian. Tentunya ada sesuatu yang menarik. Kalian bertemu langsung kantor polisi, bertemu dengan Pak Polisi, bukan karena ada masalah, tetapi karena ada suatu pembelajaran. Tentunya dari pengalaman itu sungguh menarik bagi kalian. Dari kelompok mana dulu kira-kira yang akan maju untuk presentasi? Tahap ketiga dalam teknik penugasan proyek adalah membuat laporan secara tertulis hasil kunjungan dan dipresentasikan di dalam kelas. Ini ada video dokumentasi saat kami berkunjung. Adalah suasana sumbernya dan di suasana ketika kami sedang mewawancarai beberapa narasumber. Kemudian tujuan dari APPDA ini adalah untuk membina atau membimbing para tahanan khususnya di daerah Surabaya. Dan biasanya kalau keputusan dari kepolisian itu masih kasasi atau belum keputusan tetap, pengadilan akan menetapkan atau mengirim tahanan-tahanan tersebut ke LPLP dan khususnya di APPDA. Tetapi yang membuat kami sangat kaget adalah ternyata para tamu itu sangat ramah dan menyapa kami. Itu membuat kami lega, ditambah para penjaga yang selalu mendampingi kami selama pelajaran. Kesimpulan yang kami dapat adalah kesadaran masyarakat sekarang terhadap hukum sangatlah rendah. Itu terbukti dari jumlah di APPDA yang hingga overload 1.800 orang dan idealnya hanya 580 orang. Refleksi yang pertama, lingkungan adalah pengaruh terbesar dalam hidupmu. Oleh karena itu, beranilah berkata tidak terhadap hal-hal yang bersifat negatif. Berikutnya adalah sedikit kesalahan akan rusak segalanya. Yang rugi tidak hanya oknumnya, mereka jadi kan apa itu dipindahin di LP ini kan sudah oknum. Kenapa kok tahanannya itu nggak dipindahin di LP lain atau dibangun LP baru? Kalau oknum yang dipindahkan ke LP lain, karena setiap LP memiliki orang yang ditahan itu dengan pelanggaran yang ringan atau berat. Nah, jika pelanggaran ringan ditaruh di orang yang melakukan pelanggaran berat, bukannya malah berubah, nanti akan menjadi semakin buruk. Karena banyaknya masyarakat, maka aktivitasnya itu pun semakin banyak juga. Nah, dalam melakukan aktivitas yang mereka lakukan, mereka pun kan butuh alat transportasi atau kendaraan. Tidak mungkin mereka berjalan kaki ke sana kemari. Nah, oleh karena itu angka kendaraan di Indonesia ini semakin meningkat dengan bertambahnya masyarakat yang melakukan aktivitas. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Waktu di daerah taksi itu kan dibolehin kalau polisi itu tidak boleh disuap. Kan kenapa wasal itu pernah lihat itu ada polisi itu disuap, dia mau polisinya? Ya, katanya polisi tidak mudah disuap, tapi pernah mengalami cerita mau disuap gimana? Silakan. Sebenarnya tidak semua polisi itu tidak mau disuap. Ada sebagian kecil polisi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Polres Keputih merupakan salah satu di antara berbagai lembaga sosial yang ada di Surabaya. Di sana, kami mendapatkan banyak sekali informasi, mulai dari pembinaan kemandirian yang dilakukan, lalu kegiatan-kegiatan yang ada di sana, sumber dana untuk pendidikan, dan masih
Bagaimana proses pendataan? Jadi pertama-tama ini orangnya ini setelah pertama data ini diwawancarai dulu. Jika setelah diwawancarai, misalnya dia ini tidak memiliki keluarga, maka orang yang masuk ke liponsos ini akan segera masuk ke dalamnya. Nah, yang misalnya orang ini utang negara, tapi ini memiliki keluarga, jadi pihak liponsos ini akan segera melapor ke keluarga yang bersangkutan. Ya, bagus jawabannya. Setelah presentasi selesai, guru bersama siswa membuat simpulan tentang kesadaran masyarakat untuk mematuhi perundangan yang berlaku dikaitkan dengan hasil kunjungan. Berdasarkan simpulan yang sudah dibuat, maka dilakukan refleksi dan membuat niat untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Saya dapatkan nilai moral bahwa dia tuh sebagai generasi muda harusnya kesadaran diri yang tinggi dan juga kerendahan hati dalam diri kita itu sangat penting. Kemudian yang saya lihat adalah saya mau patuh terhadap peraturan dari lebih dari sekolah. Kemudian saya juga ingin agar kesadaran diri saya itu semakin bertambah. Hasil yang dicapai dalam pembelajaran ini adalah 1. Motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PKN semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai ulangan yang meningkat. 2. Wawasan dan cara berpikir siswa lebih luas atau kompleks, sehingga terbentuk dasar berpikir yang baik, kritis, analitis, dan implementatif. 3. Terbangun pemahaman dan kesadaran diri yang baik berkaitan dengan ketaatan mematuhi perundangan yang berlaku. 4. Menumbuhkan semangat dan sikap empati, simpati, dan solidaritas terhadap sesama. Setelah kalian menampilkan hasil refleksi pembelajaran dan membuat komitmen atau niat bersama yang tujuannya jelas, baik itu semua pembangunan kehidupan kita yang lebih baik. Maka dari itu kita berdiri, berdiri semua. Setelah selesai pesan moral dibacakan, guru membuat komentar atas tugas proyek yang sudah dilakukan. Selanjutnya, guru menutup kegiatan. Bisa kita dapatkan, yang semuanya itu bisa untuk membangun masa depan kita lebih baik. Karena memang kita sadari bahwa pentingnya ketaatan kita untuk menjalankan perundangan yang berlaku. Bahwa perundangan itu penting, kita resapi sejenak. Bahwa perundangan sangat penting untuk membangun peradaban yang lebih baik lagi. Satu, selamat siang.